Gagalkan podium Rossi, Joan Mir minta maaf. Joan Mir secara mengejutkan berhasil meraih podium ketiga di MotoGP San Marino 2020. Pembalap Suzuki X-Star itu kembali menunjukkan jika ia patut dipertimbangkan oleh pembalap lain musim ini. Tampil di sirkuit Misano San Marino, Mir yang mengawali balapan dari posisi ke-8 awalnya kurang diunggulkan untuk bisa bersaing di kelompok depan. Pembalap Suzuki lainnya, Alex Rins, justru tampil lebih menjanjikan di awal balapan. Sayangnya, Rins menyerah dalam persaingan podium dan harus puas finish di posisi 5 lantaran salah memilih komposisi ban. Berbeda dengan Rins, Mir justru perlahan mulai mendekat ke posisi depan dan bergabung dengan Francesco Bagnaia dan Valentino Rossi. Rossi yang mulai kehabisan ban belakang mulai memperlambat hingga posisinya digantikan oleh Bagnaia. Kemudian, Joan Mir yang melihat hal itu langsung memacu motornya lebih kuat hingga berhasil melewati Rossi di tikungan. Langkah tersebut terbilang sangat tepat sebab podium ketiga berhasil diamankan pembalap Spanyol itu. Namun, di sisi lain, Joan Mir juga meminta maaf kepada Rossi yang kembali gagal meraih podium ke-200 di ajang MotoGP. Saya minta maaf untuk Vale. Tapi itulah balapan dan itu yang terjadi ketika menuju garis finish. Saya merasa lebih kuat di bagian terakhir balapan. Saya menjaga untuk terus dekat dan menunggu momen yang tepat di akhir. Valentino memang pantas naik podium, tapi kali ini itu tidak terjadi. Saya akui sebelumnya, saya mempunyai masalah dengan stabilitas dengan ban baru. Saya tidak bisa menggunakan ban seperti yang diinginkan. Ketika bannya aus, saya menjadi lebih cepat dan lebih cepat lagi. Saya kemudian melihat ini adalah putaran terakhir. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu untuk podium. Tetapi saya masih sangat jauh di belakang. Kemudian saya menyusul teman-teman saya, tetapi saya sangat lelah, kata Joan Mir. Quartararo ungkap penyebab kecelakaan di MotoGP San Marino. Fabio Quartararo mengatakan kecelakaan di MotoGP San Marino terjadi akibat ambisinya mengejar Jack Miller. Pembalap Petronas itu turun dari posisi ketiga menjadi kelima pada awal balapan dan terjebak di belakang rekan tim Yamaha Maverick Vinales. Kecelakaan itu adalah kecelakaan kedua sepanjang MotoGP 2020. Quartararo mengakui terlalu bersemangat mengikuti Vinales dan Jack Miller karena dia merasa memiliki kecepatan yang lebih baik. Namun, ternyata ban depannya terlalu panas ketika berusaha mengikuti Vinales dan menabrak header kanan di tikungan 4. Saat saya menyalip Maverick, saya berkata, "Oke, saya harus mendorong motor untuk mengejar Jack." Tapi sayangnya, saya terlalu menekan, jadi itu kesalahan yang saya lakukan sendiri. Tentu saja, berlari di belakang Maverick membuat ban terlalu panas dan tekanannya naik sedikit, kata Fabio Quartararo. Mendapatkan kecelakaan kedua selama MotoGP 2020, Quartararo kehilangan posisi sebagai pemimpin klasemen untuk pertama kalinya pada MotoGP 2020. Andrea Dovizioso yang finish di posisi ke-7 di Misano naik ke peringkat pertama. Setelah mendominasi sesi latihan, rekan setimnya Franco Morbidelli mendominasi balapan dan menjadi juara di seri tersebut. Quartararo mengatakan tidak akan mengubah pendekatan untuk mengantongi poin di kejuaraan. Ia pun menyatakan tidak puas dengan hasil balapan di San Marino. Saya tidak puas, jujur balapan berikutnya saya ingin berjuang lagi untuk menang. Hari ini saya pikir saya terlalu bersemangat. Karena ketika saya di belakang Maverick, saya menganggapnya terlalu mudah. Saya selalu berkata bahwa saya bisa memiliki kecepatan setengah detik lebih cepat. Momen semacam ini membuat frustasi karena Anda tidak dapat menyusulnya dan peluang Anda tertutup. Begitu saya menyusulnya, saya katakan saya bebas untuk membuka gas dan rem. Sayangnya, ban depan terlalu panas, tekanannya tinggi, tapi itu lebih banyak kesalahan dari saya, kata Quartararo. Quartararo mengatakan bakal mempelajari lagi video balapan untuk mengidentifikasi kesalahannya. Namun, ia juga membantah bahwa ada tekanan tim untuk menjadi juara dunia 2020. Saya benar-benar tidak peduli. Tujuan utama saya adalah ingin cepat dan memiliki kemungkinan untuk berjuang demi kemenangan. Ini tahun kedua saya berusia 21 tahun,
saya ingin memenangi kejuaraan, tetapi sekarang tidak ada tekanan yang perlu saya pikirkan. Tutup Fabio Quartararo. Miller sindir kemenangan Morbidelli di San Marino. Pembalap tim Pramac Ducati, Jack Miller, sama sekali tidak terkesan dengan keberhasilan Franco Morbidelli menjuarai MotoGP musim 2020 di seri San Marino. Miller menilai Morbidelli berhasil menjadi juara lantaran sudah sangat mengenal karakter lintasan sirkuit Misano. Sebagaimana diketahui, Morbidelli memang berhasil membuat kejutan ketika mengaspal di MotoGP San Marino. Morbidelli secara mengejutkan mampu keluar sebagai kampiun dalam balapan yang dilangsungkan di sirkuit Misano pada akhir pekan kemarin. Dalam balapan di MotoGP San Marino 2020, Morbidelli memang tampil bak tanpa celah. Start dari posisi kedua, Morbidelli berhasil merebut status sebagai pemimpin balapan dari tangan pembalap Monster Energy Yamaha, yaitu Maverick Vinales, sejak lap pertama. Morbidelli sendiri akhirnya mampu menjaga posisinya tersebut hingga bendera finish berkibar. Pembalap berkebangsaan Italia tersebut berhasil unggul cukup jauh dengan rider tim Pramac Ducati lainnya, yaitu Francesco Bagnaia. Setelah balapan selesai, Miller pun lantas memberikan respon soal keberhasilan Morbidelli menjuarai MotoGP San Marino 2020. Pembalap berusia 25 tahun tersebut sama sekali tidak merasa terkesan dengan catatan manis yang ditorehkan oleh Morbidelli. Pasalnya, Miller menilai bahwa pengalaman Morbidelli menjalani setiap tes di sirkuit Misano membuat dirinya lebih diuntungkan. Hal serupa juga dirasakan oleh Bagnaia yang mampu menyelesaikan balapan di posisi kedua. Sama sekali tidak terkesan dengan apa yang didapatkan oleh Franco dalam balapan kali ini. Maaf, bukannya bermaksud menyerang, namun dia memiliki keuntungan dengan cukup sering menjalani tes di sini. Ini jujur membuat saya iri dengan para pembalap VR46 karena mendapatkan begitu keuntungan menjalani tes di satu lintasan berkali-kali. Sebab situasi berbeda harus saya alami ketika ingin melakukannya di Phillip Island. Apabila mereka bisa melakukan itu, maka mereka merasa terus bahagia. Kami tidak bisa mengubahnya dan ingin kembali kuat akhir pekan depan dan berusaha untuk tidak kehilangan terlalu banyak poin, kata Jack Miller. Dikalahkan dua muridnya, Rossi ingin tutup VR46 Academy. Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, mengaku ingin menutup akademi balapnya VR46 Rider Academy setelah dikalahkan dua anak didiknya sekaligus pada balapan MotoGP San Marino. Valentino Rossi terpaksa gigit jari setelah disalip pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, pada lap terakhir balapan yang berlangsung di sirkuit Misano tersebut. Gara-gara aksi overtake Joan Mir inilah, podium yang sudah ada di depan mata seketika musnah. Rossi hanya bisa menyelesaikan balapan ke-6 MotoGP 2020 di posisi keempat. Sementara dua anak didiknya, Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia, tampil sebagai juara dan runner-up. Sebelumnya, Rossi juga menyaksikan kejayaan dua pembalap timnya, yaitu Sky Racing VR46, Luca Marini, dan Marco Bezzecchi pada balapan Moto2. Seperti Morbidelli dan Bagnaia, Marini dan Bezzecchi juga keluar sebagai juara dan runner-up. Khusus bagi Morbidelli dan Bagnaia, hasil yang diraih pada balapan MotoGP San Marino 2020 memberi mereka catatan sejarah tersendiri. Morbidelli sukses meraih kemenangan balapan MotoGP perdana sepanjang karirnya, sedangkan Bagnaia mendapatkan posisi finish di podium untuk kali pertama. Menanggapi hal ini, Valentino Rossi pun berkelakar bakal menutup akademi balapnya saja. Setelah peringkat pertama dan kedua ditempati Marini dan Bezzecchi pada balapan Moto2 dan tempat pertama kedua diduduki Morbidelli dan Bagnaia di kelas MotoGP, kami memutuskan untuk menutup akademi, kata Valentino Rossi. Valentino Rossi menjalani balapan MotoGP San Marino 2020 dengan cukup baik. Memulai balapan dari urutan keempat, pembalap Italia berjuluk The Doctor itu mampu naik ke posisi kedua. Namun, Rossi tak pernah bisa menyalip Morbidelli yang ada di depannya. Alih-alih begitu, Rossi malah dilewati muridnya yang lain yaitu Francesco Bagnaia. Selepas diserang Bagnaia, Rossi sempat mendapat tekanan dari pembalap Suzuki Alex Rins. Hanya saja, The Doctor mampu mempertahankan posisinya. Malapetaka Rossi datang ketika Mir berhasil melewati rekan setimnya Alex Rins.
Merasa mendapat momentum dan memiliki kecepatan di motornya, Joan Mir pun mengambil resiko dengan melakukan manuver pada lap terakhir balapan. Aksinya pun berhasil, Mir finish peringkat ketiga, sedangkan Rossi terpaksa menelan kekecewaan. Ketika Bagnaia menyalip saya dan Morbidelli semakin di depan, saya berpikir siapa yang memiliki ide untuk mendirikan akademi ini. Namun, saya tidak bisa marah karena ide itu adalah dari saya sendiri. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.